Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming di rumah, selamat pagi dan salam. Kita akan masuk dalam ibadah pada pagi ini. Kita bersyukur karena atas kasih dan pimpinan Tuhan, kita boleh hadir di rumahnya yang kudus, dan kita akan melakukan ibadah, dan kita akan memulai ibadah kita. Panggilan beribadah. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Demikianlah aku mau memuji seumur hidupku dan menaikkan tanganku di nama-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari nyanyian rohani 189. Kita lakukan bait pertama dan kedua. Terikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah di Tuhan kehadiran, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah.
Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat, marilah dengan penuh kerendahan hati kita memohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan bahkan yang kita lakukan. Mari berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Allah, sekarang dengarlah berita anugerah. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 137 ayat yang pertama dan ketiga. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib, melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Kau karunia serta memuji rahmat-Nya. Jikalau orang lain bertanya, di mana pokok selamatku, ku jawab sungguh itu hanya belas kasihan Tuhanku. Ku tunduk dengan tak
Jemaat kekasih Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, saya persilahkan bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mendengarkan amanat hidup baru. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 129. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jauh dan berkat tangan-Mu, setia mulia Bapa menjagai langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku. Kiranya ku gemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari
Tiba saatnya kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penyakit, karena Engkau lah yang penjara dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan akan hendak kita baca dan renungkan bersama pada pagi yang indah ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-16 hingga 26. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 hingga 26. Lembaga Alkitab memberi judul Orang Muda yang Kaya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin untuk firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan tak lupa memelihara serta mengaplikasikannya dalam sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, Shalom. Ya, terpuji nama Tuhan atas segala karunia dan penyertaan Tuhan yang terus nyata dalam sepanjang kehidupan kita.
Sehingga 1 minggu yang telah berlalu, Tuhan memperkenankan kita untuk berkarya, mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, sehingga hingga pada hari ini, Tuhan kembali mengantar kita dari rumah kita masing-masing untuk beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 hingga 26 ini diberi tema sentral berani berkorban untuk berdiakonia. Berani berkorban untuk berdiakonia. Bapak Ibu, ada satu kisah yang menceritakan tentang seorang yang bernama Bill Gates. Siapa yang tidak mengenal Bill Gates ini? Yang berasal dari Amerika Serikat, anak kedua dari 3 orang bersaudara. Bill Gates ini dikenal sebagai salah satu orang yang terkaya di dunia, bahkan dia masih memiliki kekayaan itu dalam hitungan yang detik. Artinya bahwa dalam hitungan detik Bill Gates bisa memiliki kekayaan itu. Dan menurut beberapa orang bahwa dalam 1 detik itu Bill Gates mendapatkan 5 juta dalam hitungan 1 detik. Kalau 1 detik dalam 1 menit sama dengan 60 detik, maka dalam 1 detik 5 juta dikali 60 detik, maka sama dengan 300 juta dalam 1 menit. Kurang lebih sama seperti itu dalam hitungan detik, dapat 5 juta. Tapi kalau dalam 1 menit mendapat 300 juta. Mungkin bagi kita untuk mendapat hal yang seperti ini, berkat seperti ini, dalam hitungan jam saja, untung kalau kita bisa mendapat berkat atau mendapat gaji dalam hitungan jam. Kalau kita mungkin di sini ada yang namanya gaji harian, terlebih dalam gaji di akhir bulan pada tanggal 27. Kurang lebih seperti itu. Tetapi dalam penghasilan yang dia dapatkan yang begitu besar memiliki sifat yang sangat baik. Bill Gates ini adalah seorang pendiri Microsoft dalam program komputer. Tetapi dia tidak sombong dan penghasilannya itu ia dapatkan yang begitu berlimpah, begitu banyak meskipun dia menjadi orang kaya dan dia tidak sombong dari sekian penghasilan yang dia dapatkan. Bahkan dia menyumbangkan 90% dari harta kekayaannya itu untuk orang-orang yang mengalami kelaparan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan juga menurut beberapa orang bahwa Bill Gates ini sampai pada saat ini membantu para ilmuwan untuk mencari vaksin untuk virus corona. Bahkan dia berjanji untuk mewariskan harta kekayaannya itu bukan hanya untuk anak-anaknya saja, tetapi juga mewariskannya kepada yayasan-yayasan yang menolong banyak orang, baik itu yang susah, orang miskin. Bill Gates dikenal sebagai orang yang terkaya di dunia, tetapi dia tidak lupa untuk memperhatikan orang-orang yang dalam kesulitan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, belum tentu apa yang dilakukan oleh Bill Gates ini mampu juga dilakukan oleh orang-orang yang kaya di dunia ini. Tidak semua orang kaya bisa melakukan hal yang dilakukan oleh Bill Gates ini. Bukan soal banyaknya yang dia korbankan, tetapi soal pengorbanannya itu kepada orang lain, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu, dalam dunia ini ada begitu banyak orang yang baik, tetapi tidak selamanya orang baik itu selamanya hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang baik menurut pandangan kita sangat baik, tetapi motivasinya tidak benar di hadapan Tuhan. Dalam nats pembacaan dan perenungan kita saat ini,
juga menceritakan tentang seorang muda yang kaya yang menjumpai Yesus. Pemuda tersebut sudah kaya, tetapi belum cukup baginya sebab ia membutuhkan hidup yang kekal. Sehingga pada saat itu ia datang menghampiri Yesus dan bertanya, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pemuda ini merasa pasti bahwa hidup kekal dapat diperoleh dengan melakukan sejumlah perbuatan baik. Kemudian Yesus menjawab dengan memperbaiki pandangan yang salah dan mengajarkan bahwa hanya satu yang baik, yakni Allah. Itu terdapat dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-18. Di sana dijelaskan menceritakan juga tentang orang muda yang kaya ini. Hanya satu yang baik, yakni Allah. Bagaimanapun baiknya manusia, tetaplah manusia berdosa dan tidak mungkin mencapai standar kebaikan Allah. Perbuatan baik berdasarkan standar Allah adalah hidup sesuai dengan Taurat yang dirangkum dalam hukum kasih, yaitu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dan juga Yesus melanjutkan penjelasannya bahwa jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormatilah orang tua dan sesama manusia. Namun pemuda ini mengatakan bahwa semua itu saya sudah lakukan. Baik itu jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, dan bahkan mengasihi orang tua, mengasihi sesama. Apalagi yang kurang? Di dalam kitab Injil Lukas dan Markus, di sana dikatakan satu lagi yang kurang. Jika benar engkau telah melakukan semuanya itu demi kasihmu kepada Allah, juallah segala milikmu itu. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa jika engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta surgawi, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Namun ketika orang kaya muda ini mendengarkan apa yang sudah dikatakan oleh Yesus, bahwa pergilah dan juallah segala harta kekayaanmu itu dan berikanlah kepada orang miskin dan datanglah kepadaku, ikutlah aku, dia pergi dengan sedih. Sebab dia tidak mampu untuk melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus kepadanya. Sehingga ia mengatakan bahwa sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika Yesus melihat pemuda ini pergi dengan sedih karena berat meninggalkan hartanya demi mengikut Yesus, Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kiasan ini menurut beberapa teolog bahwa pada zaman Yesus di kota Yerusalem terdapat pintu darurat model lorong memanjang dan bagian atasnya itu melengkung seperti lubang jarum. Biasanya bila mana pintu gerbang utama telah ditutup pada sore hari, maka pintu model lubang jarum itu akan digunakan sebagai pintu keluar masuk ke Yerusalem. Namun pintu itu sangat sempit dan rendah. Bagi seekor unta, maka seluruh barang bawahnya harus diturunkan. Unta dikategorikan sebagai hewan yang jinak dan penurut kepada tuannya. Unta juga menggambarkan orang miskin atau orang yang berdosa. Orang yang bukan Yahudi justru lebih memiliki potensi untuk keselamatan dari Tuhan. Kita bisa bandingkan dalam Injil Matius pasal 21 ayat 37, di sana berbicara tentang pemungut cukai. Kalau kita
membaca Alkitab, pemungut cukai itu salah satunya adalah Sakeus. Ketika Yesus menjumpai dia, walaupun dia adalah kepala pemungut cukai, tapi ketika Yesus menjumpai dia datang. Bahkan mengembalikan setiap apa yang dia ambil dari rakyat pada saat itu. Artinya bahwa dia rela melepaskan segala sesuatunya demi mengikut Tuhan. Nah, unta di sini dikategorikan adalah binatang yang lebih penurut kepada tuannya. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa orang kaya juga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena bagi Allah segala sesuatu itu mungkin, yaitu dengan cara Allah sendiri yang diwujudkan melalui kuasa penebusan Yesus Kristus. Yang penting dalam kerajaan Allah bukan lagi soal kaya atau miskinnya orang itu, tetapi soal mengikuti Kristus dan mengorbankan apapun yang mesti dikorbankan demi mengikuti Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita berbicara mengenai orang muda yang kaya. Dia adalah orang yang baik dan juga orang kaya. Tetapi terkesan bahwa harta kekayaannya itu adalah segala-galanya bagi dia. Sehingga dia tidak rela untuk menjual dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, bahkan lebih memilih hartanya daripada mengikut Tuhan. Apakah salah jika kita menjadi kaya? Sebenarnya menjadi kaya berlimpah harta tidaklah apa-apa, namun hanya yang menjadi masalah jika lebih mencintai harta daripada Tuhan sendiri. Itu yang menjadi masalah. Menjadi kaya tidak jadi masalah. Mempunyai harta yang berlimpah tidaklah menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah jika kita lebih mencintai harta kita seperti orang muda ini daripada mengikut Tuhan. Bagi orang Yahudi pada zaman Yesus bahwa untuk memperoleh hidup kekal, mereka harus melakukan hal baik berdasarkan hukum Taurat. Tetapi bagi Yesus, semua perbuatan baik itu haruslah didasarkan pada kasih Allah. Sebab kasih Allah adalah kegenapan hukum Taurat, yaitu kasihlah Allahmu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita mengasihi Yesus, kita harus juga mewujudkannya kepada sesama kita melalui pelayanan berdiakonia. Berdiakonia bukan hanya melayani diri sendiri, tetapi melayani orang lain juga. Dengan berdiakonia kita menunjukkan kualitas iman yang sesungguhnya, yakni iman yang tidak mati, karena disertai dengan perbuatan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan pelayanan berdiakonia, berani berkorban. Untuk berdiakonia, kita harus wujudkan. Jika kita betul mengasihi Allah, mengasihi Yesus, jika kita mempunyai iman bahwa kita harus menunjukkan buah dari iman itu. Bapak Ibu, tema kita berbicara mengenai berani berkorban, berdiakonia. Namun dalam pembacaan kita saat ini menceritakan tentang orang muda yang kaya yang tidak menunjukkan keberaniannya dalam berdiakonia kepada sesamanya. Dia malah pergi dengan sedih ketika Yesus menyuruhnya untuk menjual hartanya itu untuk dibagi-bagikannya kepada orang miskin. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah berani berkorban untuk berdiakonia dalam kehidupan kita masing-masing? Dalam Amsal pasal 11 ayat 24 di sana dikatakan bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara biasa namun selalu berkekurangan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun berkekurangan. Artinya bahwa janganlah kita jemu-jemu untuk berdiakonia, karena pasti Tuhan akan terus mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita harus berani untuk berdiakonia. Jangan seperti orang muda ini yang tidak rela untuk meninggalkan kekayaannya itu demi mengikut Tuhan. Apa yang mendasari kita hingga kita harus berani untuk berdiakonia? Hanya satu, yaitu Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa dari awal hingga akhirnya Dia tetap menepati janjinya setiap waktu dalam kehidupan kita.
Janganlah kita merasa terlalu khawatir, janganlah kita merasa kekurangan sedikit jika kita mengorbankan harta kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika kita mempunyai harta tetapi kita hanya melihat orang-orang yang ada di sekitar kita yang dalam kesusahan, di mana kasih Allah itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Di manakah Yesus itu? Jika benar bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Yesus, wujudkanlah itu melalui berani berkorban untuk berdiakonia. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan bangkit berdiri. Kita sama-sama dalam pengakuan iman rasuli. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 84, baitnya yang pertama dan ketiga. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Aku oleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemah, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Doa syukur dan syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan kebesaran-Mu ya Tuhan Allah.
karena Engkau sungguh baik dan setia dalam kehidupan kami. Sekalipun kami sering tidak setia dalam melakukan kehendak-Mu, namun sampai saat ini kesetiaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terbukti Tuhan 1 minggu yang telah berlalu, Engkau tetap memberkati kami, menyertai kami dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Hingga pada hari ini Tuhan kembali mempersekutukan kami dalam rumah Allah yang kudus ini. Sehingga kesetiaan Tuhan selalu kami rasakan dan tiada balasan dari kami selain datang tersungkur menaikkan ucapan syukur atas segala perbuatan Tuhan yang terus Engkau percayakan bagi kami. Allah yang berada dalam kerajaan surga, pada saat yang indah ini Tuhan, kami sama-sama bersyukur dengan anggota jemaat-Mu yang pertama keluarga Bapak Julius Kendek yang bersyukur atas ulang tahun istri tercinta pada tanggal 21 November 2020 dan bahkan berkat Tuhan dalam pekerjaan. Kami bersyukur bersama Bapak Frans P. Matangkin yang telah kembali dari Makassar konsul kesehatan dan dalam keadaan sehat. Kami bersyukur bersama Ibu Agustina Lumpun yang bersyukur atas ulang tahun pada tanggal 22 November hari ini. Kami juga bersyukur bersama keluarga Pak Andri atas ulang tahun anak kekasih Vino pada tanggal 12 November dan Aurel pada tanggal 19 November. Dan juga kami bersyukur bersama keluarga Bapak Henrik Padang atas pertambahan usia. Dan bahkan beberapa sidang anggota jemaat-Mu yang juga bersyukur mulai dari tanggal 16 November hingga pada hari ini Tuhan, yang merasakan berkat-berkat Tuhan yang Engkau percayakan bagi kehidupan mereka, yang mengalami pertambahan usia. Biarlah setiap persembahan syukur mereka pada saat ini boleh berbau harum di hadapan Engkau sendiri dan dapat dipakai hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah dunia ini Tuhan. Di tengah kesukacitaan kami pada saat ini, kami juga teringat umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit dan juga lanjut usia. Bapak dan Ibu S. Duma Sampu, Ibu Janda Hika Emping, Ibu Ye Rante Duma, Ibu Aterangan, Ibu Petrus Sebamarung, Bapak dan Ibu para mantiku, Ibu Janda Salasa Palopo, Ibu Julius Kendek dalam perawatan kesehatan di Makassar, Ibu Haryanto Mamahe Opname di Rumah Sakit Kolaka, Ibu Pendeta Iren yang berobat ke Bandung. Ya Tuhan Allah, pada saat ini Tuhan kami mendoakan umat-umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Engkau tetap campur tangan dalam proses pengobatan yang mereka lakukan Tuhan, baik proses pengobatan di rumah maupun di rumah sakit. Sehingga proses demi proses yang mereka lalui, baik itu penanganan medis, obat-obatan yang dikonsumsinya, dan bahkan makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Engkau menjamah Tuhan, mengangkat setiap penyakit yang mereka diderita oleh umat-umat-Mu, sehingga boleh mengalami penyembuhan, pemulihan yang asal dari Engkau sendiri. Sehingga disinilah nama Tuhan akan senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk
perusahaan PT Antam dalam upaya pencapaian target produksi di tahun ini dan upaya efisiensi yang dilakukan PT Antam saat ini semoga didukung oleh semua pegawai. Adakanlah terus kerjasama yang baik antara setiap pegawai, karyawan dan karyawati, sehingga untuk pencapaian target produksi ini dan upaya efisiensi yang dilakukan boleh berjalan dengan baik dan bahkan boleh terlaksana dengan baik, sehingga di sana nama Tuhan akan senantiasa mereka puji dan mereka permuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dalam tempat ini, dalam setiap pekerjaan, baik sebagai pegawai Antam, mitra kerja Antam, pensiunan, PNS, ASN, TNI, Polri, perbankan, wira swasta, honorer, tenaga medis, petani, dan lain sebagainya. Engkau tetap memberkati setiap profesi yang Tuhan sudah percayakan bagi umat-umat Tuhan, sehingga mereka tetap giat bekerja dalam setiap kehidupan mereka, sehingga dari dalam setiap pekerjaan itu Tuhan senantiasa mendapatkan berkat-berkat Tuhan untuk kebutuhan rumah tangga, pribadi lepas pribadi, terlebih dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk usaha toko Honai Bakeri yang ada pada saat ini. Engkau memberkati toko ini Tuhan. Biarlah toko ini Tuhan hari semakin diminati oleh banyak orang dan bahkan senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih dalam jemaat kami di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa setiap pemimpin-pemimpin yang Engkau telah pakai untuk memimpin dalam bangsa kami ini Tuhan adalah pilihan Tuhan. Olehnya itu Tuhan ajarlah mereka untuk tetap takut akan Engkau, menjalankan setiap pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami Tuhan selalu tercipta damai sejahtera yang asal dari Engkau sendiri. Dan khusus pada saat ini Tuhan Engkau sendiri melihat bangsa dan negara kami, terlebih dunia ini, di mana wabah COVID-19 yang masih merajalela dalam dunia ini Tuhan. Olehnya itu Tuhan kami mohon campur tangan Tuhan, sehingga setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini dan bahkan dalam negara kami, mulai dari pemimpin pusat hingga pelosok tanah air, selalu ada kerjasama yang baik demi memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan berkati juga setiap pemimpin-pemimpin kami untuk selalu kerjasama yang baik untuk mencari vaksin yang cocok untuk membasmi COVID-19 ini Tuhan, sehingga COVID-19 ini Tuhan tidak menyebar luas lagi dalam dunia ini, terlebih khusus dalam negara kami yang kami cintai. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak anggota jemaat Tuhan dalam pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD, perguruan tinggi, baik yang bersama-sama anggota jemaatmu dalam Pomala ini maupun yang ada di luar daerah. Engkau tetap menjaga juga mereka Tuhan, mengurniakan mereka terus kekuatan dan kesehatan, terlebih hikmat pengetahuan yang asal dari Engkau sendiri. Walaupun mungkin situasi dan kondisinya pada saat ini Tuhan tidak boleh untuk bertatap muka secara langsung dengan para pendidik, namunlah kiranya Tuhan tetap memberikan mereka hikmat sehingga mereka tetap giat belajar, sehingga satu kelak juga Tuhan dapat meraih cita-cita mereka sesuai mereka harapkan ke depannya.
Kami juga berdoa Tuhan untuk TK Gloria Jemaat Antam Pemala. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati lembaga ini, berkati pemimpin-pemimpin, para pendidik yang Engkau telah pakai di dalamnya, sehingga selalu juga ada kerjasama yang baik, sehingga TK Gloria ini Tuhan semakin diminati oleh banyak orang untuk mendidik anak-anak mereka di dalam TK Gloria ini. Dan bahkan TK Gloria ini Tuhan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan adopsi bagi warga suku Bungku dan Kodehoa yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Engkau sendiri akan mengutus hamba-hambamu yang Engkau telah percayakan ke sana Tuhan, untuk memberitakan kabar tentang keselamatan yang asal dari Engkau sendiri. Sehingga suatu kelak juga Tuhan dapat mengenal Engkau secara pribadi, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam sepanjang kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hambamu yang Engkau telah pakai dalam Jemaat Antam Pemala ini, mulai dari penatua diaken, Engkau memberkati semuanya, para pendeta, sehingga selalu ada kerjasama yang baik dalam kepemimpinan, dalam memimpin Jemaat Antam Pemala, sehingga hari semakin hari pertumbuhan iman jemaat semakin bertumbuh. Dan bahkan ajarlah kami juga Tuhan selaku hamba-hambamu untuk tetap merendahkan hati, mempunyai hati yang rela melayani demi penyebaran Injil di tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami dalam satu minggu yang akan kami hadapi. Engkau tetap menuntun kami, memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, sehingga minggu-minggu yang akan datang kami kembali boleh duduk bersama dalam ruang yang Maha Kudus ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Dan setelah selesai ibadah kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, menuntun kami dalam setiap perjalanan kami, sehingga kami tiba di rumah kami dengan penuh selamat, dan di sana nama Tuhan akan senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Tentu masih banyak hal yang menjadi permohonan, ungkapan syukur kami Tuhan, namun kami akan percaya bahwa sebelum kami sebut satu persatu Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Namun semuanya ini bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah syafaat kami, ampunkan salah dan dosa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita, baik itu persembahan syukur lewat pundi-pundi, dan di depan ada kotak khusus untuk dana PI Gap Sultra, dan juga kotak pembangunan. Marilah kita mengambil bagian di dalam kotak pembangunan khusus dana PI dan juga kotak pembangunan untuk jemaat Pemala. Sambil kita memberikan persembahan kita akan iringi dari Mazmur 105 ayat 1 sampai selesai persembahan kita dikumpulkan. Ucap syukur dan pujian dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar.
puji Tuhan kemuliaan, ajaib mujizatnya besar, dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Pikir-pikirkan kodrat Allah, di hadiratnya sedekahlah. Hai Israel kaum pilihan, ingatkanlah sekalian mujizat yang dibuatnya, hukumannya di dunia. Kekal setia firman Tuhan, diingatkannya perjanjian, sampai selama-lamanya. Kekal segala firman-Nya kepada orang pilihan, dengan 1000 turunan. Kepada Abraham firman-Nya, kepada Ishak bersumpahnya, dan Yakub pula mendengar, sebagai syariat benar. Turunanmu sekalian ke tanah Kanaan. Mereka pun sedikit saja di tengah-tengah raja-raja, tetapi oleh Tuhannya dihadiknya itulah, tak boleh kamu menyentuh nabiku serta rajaku. Didatangkannya kelaparan, sehingga habis perbekalan, tetapi tak dipilihnya seorang yang disuruhnya, dan Yusuf ditinggalkan ke negeri bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkanlah kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat. Amin.
sidang Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, tambahan warta Jemaat di pagi hari ini, Minggu 22 November 2020. Yang pertama, keluarga Benyamin Rego memohon doa restu dari Jemaat yang akan menikahkan anak kekasih mereka, Saudara Ransa Rego dengan Saudari Puspa Rante Matasik, yang pelaksananya pada hari Selasa 24 November 2020 di Gereja Toraja Jemaat Palawa Tanah Toraja. Tambahan yang kedua, persembahan syukur bulanan Jemaat dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Yang ketiga, kembali diingatkan kepada Jemaat agar tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin memakai masker, rajin mencuci tangan, serta tetap menjaga jarak. Dan yang tambahan yang terakhir, jumlah kehadiran kita di pagi hari ini, perempuan berjumlah 72 orang dan laki-laki berjumlah 41 orang. Demikian tambahan warta Jemaat di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang Jemaat kekasih Tuhan, saya persilahkan bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 173, baitnya yang pertama, keluar dari kom. Keluar dari kau dan rumah bawamu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabdanya, berjalan dengan suka ke dalam air mata yang tertentu di muka. Jemaat kekasih Tuhan, pulanglah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, dan lakukanlah firman-Nya serta dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 173, baitnya yang kedua. Pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangannya yang buruk dan keji. Di rumahku penuh, jemput segala orang ke rumah selamatku, tempatnya tidak kurang. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.